Baik, saya akan mulai video ini dalam 3, 2, 1. Berbicara mengenai keterlibatan perempuan dalam seni bela diri, tentu saja berbicara juga tentang emansipasi, di mana di era ini perempuan bisa menempati sektor manapun yang mereka inginkan, asalkan dia bisa mampu untuk memasuki sektor-sektor tersebut. Nah, berbicara tentang martial arts, tentu saja kita juga tidak bisa mengesampingkan kodrat kita sebagai perempuan yang diciptakan secara khusus oleh Tuhan. Berbicara tentang martial arts, tentu saja hal pertama dan hal yang paling sering terbersit di benak kita adalah dengan bagaimana martial arts atau seni bela diri itu erat kaitannya dengan cedera, berbahaya, resiko, dan lain sebagainya. Itu sangat bertentangan dengan ketika kita membicarakan terkait perempuan, di mana perempuan itu erat kaitannya dengan lemah lembut, kemudian juga penyayang, perasa, dan lain sebagainya. Nah, ketika dua hal yang bertentangan ini disatukan, tentu saja itu akan menimbulkan atau akan mempengaruhi diri kita sendiri sebagai perempuan. Kenapa saya mengatakan seni bela diri itu bisa mempengaruhi diri kita sebagai perempuan? Ada beberapa poin yang akan saya titik beratkan, yaitu pertama adalah dalam hal kesehatan, kedua juga bagaimana si seni bela diri ini dapat mempengaruhi keseharian atau habits kita, dan yang terakhir adalah bagaimana seni bela diri ini dapat mempengaruhi kodrat kita sebagai perempuan. Oke, kita bahas satu-satu. Kenapa seni bela diri dapat mempengaruhi kesehatan? Kita sebagai perempuan diciptakan secara khusus oleh Tuhan. Kita diciptakan agar kita itu menjadi sosok yang penyayang, yang lemah lembut, agar nantinya kita bisa menjadi seseorang yang memberikan pendidikan kepada anak-anak kita di masa depan. Akan tetapi ketika kita sudah bergabung dengan seni bela diri, tentu saja ada tuntutan-tuntutan yang harus diselesaikan. Seperti misalkan latihan-latihan fisik yang berat, kemudian juga kalau misalkan kita mengikuti pertandingan atau perlombaan itu kita diharuskan baku hantam. Sementara terlalu seringnya kita baku hantam atau latihan fisik dengan berat, itu akan mempengaruhi kestabilan yang ada di tubuh kita. Ya, dalam artian lain itu akan mempengaruhi kesehatan kita. Dan tidak sedikit teman-teman perempuan yang bergabung dengan seni bela diri di kemudian hari setelah menikah itu malah tidak memiliki anak. Mungkin karena faktor-faktor yang sudah saya sebutkan tadi, seperti latihan fisik yang terlalu berlebihan, kemudian juga karena terlalu seringnya baku hantam dengan orang lain yang menjadi oposisi dia ketika ada perlombaan atau kejuaraan. Nah, hal tersebut tentu sangat disayangkan karena sebagai perempuan kita itu sangat unik. Hal yang menjadi ciri khas kita sebagai perempuan adalah memiliki anak. Tapi betapa sangat disayangkan ketika kita yang dilahirkan sebegitu istimewanya, sebegitu uniknya oleh Tuhan, ketika mengikuti seni bela diri justru keunikan itu harus direnggut karena keseharian yang kita jalani. Kemudian yang kedua, tentang bagaimana cara seni bela diri itu dapat mempengaruhi habits atau pola hidup kita. Kita sebagai perempuan itu diciptakan untuk lemah lembut. Ketika kita sudah mulai memasuki seni bela diri, tentu saja kita akan ditempa dengan keras, dan itu akan mempengaruhi kestabilan emosi kita yang dari awalnya kita sudah memenuhi kodrat, yaitu perasa, kemudian lemah lembut, gemulai, bertutur kata dengan sopan, halus. Ketika memasuki seni bela diri itu kita diharuskan untuk bisa bersikap tegas, disiplin, kemudian juga bersikap layaknya bagaimana seorang laki-laki bisa bertahan di arena pertarungan. Tentu saja itu akan menimbulkan stigma atau menimbulkan mindset yang negatif di masyarakat. Sering sekali saya mendengar ketika teman-teman saya bergabung dengan seni bela diri, itu tetangga-tetangganya mempertanyakan kenapa pola perilakunya seperti laki-laki, kemudian kenapa dia tidak bisa lemah lembut seperti perempuan-perempuan pada umumnya. Itulah hal-hal yang dikatakan kenapa seni bela diri dapat mempengaruhi habits atau pola hidup seseorang. Kemudian yang ketiga adalah terkait masa depan. Meskipun ini zaman emansipasi yang artinya tidak ada pembatasan bagi perempuan dan bagi laki-laki, kita dibebaskan untuk melakukan apapun asal sesuai norma dan peraturan yang berlaku. Tapi kita juga tidak bisa mengesampingkan kodrat yang telah diberikan Tuhan sebagai perempuan. Kita dikodratkan dan diharuskan untuk bisa memiliki anak nantinya. Sedangkan sudah saya sebutkan juga tadi di awal bahwasanya latihan fisik dari seni bela diri yang terlalu berlebihan itu akan mempengaruhi kesehatan dan mempengaruhi hormon yang ada di tubuh kita. Hal yang fatal ketika misalkan kita mengikuti seni bela diri hanya untuk bersenang-senang atau misalkan untuk prestasi, tapi ketika kita sudah menikah nanti kita malah tidak memiliki anak. Bukankah itu adalah suatu perenggutan kodrat yang hakiki? Maka dari itu saya sangat menyayangkan kenapa teman-teman perempuan itu memilih seni bela diri, padahal masih banyak sektor-sektor lain yang bisa dimasuki oleh para perempuan gitu, oleh para kaum wanita.
meskipun ini zaman emansipasi, tapi kita juga harus mengetahui batasan dan kemampuan yang ada dalam diri kita. Maka dari itu jika bisa, jika ada, dan jika teman-teman perempuan ini bisa memikirkan kembali kata-kata saya, coba dipikirkan ulang bagaimana nanti masa depan teman-teman ke depannya ketika teman-teman ingin mengikuti seni bela diri. Itu saja, terima kasih, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.